warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Insani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pujut menjelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka yang terlaksana di dalam 1 tahun ini. Namun demikian saya akan memperkenalkan bahwa guru-guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Pujut ini ada 22 guru, kemudian termasuk saya sendiri menjadi 23 guru, kemudian ditambah TU sebanyak 3 orang, kemudian penjaga sekolah 1 orang, tenaga perpustakaan 1 orang. Itulah jumlah yang menemani kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari di SMP Negeri 2 Pujut ini. Kebetulan selama saya bertugas ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Pada saat saya melaksanakan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Pujut ini, pernah kami raih selama di SMP Negeri 2 ini, pernah meraih sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian juga meraih juga sebagai kepala sekolah berprestasi, meraih juara 2 di tingkat kabupaten. Kemudian juga kita juga di-SK-kan menjadi salah satu sekolah ramah anak. Dan prestasi yang berikutnya bahwa kita juga pada tahun 2022 ini meraih sebagai sekolah penggerak, dan sampai sekarang ini akan menjadi tahun kedua. Pelaksanaan dari sekolah penggerak ini dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 dengan melaksanakan kegiatan pelatihan Dewan Komite Sekolah. Setelah dilaksanakan pelatihan Dewan Komite Sekolah, maka Dewan Komite Sekolah melaksanakan kegiatan in-house training bersama guru-guru di SMP Negeri 2 Pujut ini, yaitu mulai tanggal 17 bulan 6 2022 sampai 16 bulan 7 2022. Jadi ini pelaksanaan in-house training yang dilaksanakan oleh guru-guru SMP Negeri 2 Pujut. Kemudian selanjutnya kegiatan-kegiatan ini bisa kita buktikan dengan video yang kita tayangkan. Demikian. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di Allahumma sholli ala yang saya hormati kepala sekolah baiklah Pak kita pada pagi hari ini ya, 12 sekolah binaan saya memang kebetulan banyak yang ikut. SMP 2 SMP 4 ikut, ya kan, SMP 2 di pemerintah ikut, SMP 5 ikut yang sekolah binaan saya, tapi satu-satunya yang lulus yang syukurlah kita ya, sekolah kita yang lulus. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama melaksanakan kurikulum itu dengan baik. Apa yang sudah diberangkat dari pelatihan kemarin, melaksanakan banyak materi-materinya juga yang berguna bagi kita, mungkin hal yang baru untuk kita. Jadi mari kita sama-sama menerapkannya dengan baik itu dalam melaksanakan proses pengajaran. Bagaimana caranya kita menghadap siswa, biasanya itu dalam materi itu terdapat itu pelajaran Pancasila ya Bu ya. Nah, yang itu yang diutamakan ada anak komponen itu harus diterapkan ya pada anak, bagaimana metodenya ya kan, bagaimana cara kita menyajikan materi itu ke anak ya kan. pemateri pelaksanaan CP oleh Bu Mai Mustika, ingin narasumber Komite Pembelajaran. melangkah ke kurikulum baru
pada tahun ajaran 2022-2023. Ibu siap juga kan? Alhamdulillah, walaupun batuk sedikit. Capaian pembelajaran. Belum, baru dengar. Baru dengar ya? Baru dengar. Semalam capaian. Jadi kalau kita dalam istilahnya etimologi, ilmu bahasa ya, capai pembelajaran. Apa maksudnya? Sesuatu yang kita peroleh setelah kita belajar. Hendak dicek. Sesuatu Yang hendak. yang akan kita peroleh setelah kita belajar. Dan itu adalah suatu hal yang mungkin sudah 98%, ya kan? Nah, jadi sudah hampir mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang dimaksud dari capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran itu termasuk dalam kerangka dasar pendidikan nasional. Kalau Jula apa? Oke. Mengenal profil Pancasila. Modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan Pemateri Bu Ratnawa dan kebutuhan sekolah masing-masing. tentang modul ajar. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Kemudian selanjutnya, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Ya, itu tujuannya. Langsung kita masukkan aja materi di dalam materi. Adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah Kemudian pelaksanaan yang kedua adalah kontekstual. Jadi kontekstual itu biasanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. kurikulum Jadi di sini operasional menunjukkan sekolah. bahwasanya kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian apalagi itu ya, konteks sosial budaya dan lingkungan sekitar. Itu untuk yang kontekstual. Jadi nanti kalau dia SMK biasanya nanti diarahkan kepada dunia kerja dan industri, biasanya begitu, diarahkan ke sana. Kemudian kalau esensial, prinsip yang ketiga, berarti kalau esensial itu bagian yang penting, menunjukkan bahwasanya memuat semua unsur dari informasi yang penting atau pokok. Kemudian yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Biasanya bahasanya itu lugas, kemudian dia ringkas dan mudah dipahami. Modul ajar P5. Allah wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan dalam modul proyek tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya tentang gaya hidup yang berkelanjutan. Pejuang hijau, kami di sini memanfaatkan limbah plastik itu sebagian, kan di bawahnya tadi sudah ada sebagai media. Sebagai media, karena kami nanti sebagian tanaman itu memakai polybag. Jadi polybag itu mungkin tidak kami beli. House training yang telah dimulai pada tanggal 21 Juni kemarin dan berakhir pada hari ini. Pelatihan berbasis digital yang dibekal oleh Bapak Kabiten di Pak Kuswantoro. Yang pada awalnya adalah sebagai kurikulum darurat saja untuk mengantisipasi karena adanya COVID-19. Tapi begitulah adanya. Begitu juga program sekolah. Sekolah itu dulu bermacam-macam. Ada namanya sekolah unggul, ada nama sekolah sehat, ada sekolah berwawasan unggulan Provinsi Riau, ada sekolah standar nasional, ada sekolah berstandar internasional, ada sekolah yang excel dan lain sebagainya. Sekarang ada lagi namanya sekolah penggerak. Nah, dan kesemuanya itu adalah suatu upaya bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan pendidikan. Nah, kita sebagai tentunya pada Bapak Ibu sekalian,
merasa bangga bahwa sekolah ini terpilih sebagai sekolah penggerak. Dan untuk menjadikan sekolah penggerak itu tidak mudah. Lalu seleksi dulu. Seleksi tertulis, kemudian ada wawancara, kemudian ada lagi namanya praktisnya. Nah, untuk kepala sekolah aja mungkin itulah. Nah, praktek itu. Kemudian terakhir, tidak mesti kepala sekolah ini jago dalam teorinya, lulus dalam penilaian, tetapi ada satu hal. Sebelum itu adalah ditentukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, itu terakhirnya. Dinas Pendidikan itu punya hak untuk tidak meluluskan atau punya hak untuk meluluskan bagi sekolah yang memang benar-benar punya potensi yang bagus. Yakinlah Bapak bahwa sekolah yang bagus belum tentu bisa lulus dan sekolah yang jelek belum tentu juga bisa gagal. Ada Perencanaan berbasis data. Ini kelompok berapa nih Bu? Kelompok kelompok 3 ya, membahas tentang karakter ya. Iya, betul. Nah, ini tentang apa? Kegiatan ini tentang memilah-milih hal apa yang mau dibenahi Bu? Dalam untuk perencanaan berbasis data ya, untuk kelompok 3 tentang karakter nih ya. Baiklah, berikutnya ini kelompok ini dulu. Pak Jul, kelompok berapa? 2. Masalah apa Pak? Literasi. Literasi. Gimana literasinya Bu? Masih 1 ya. Masih 1 tentang A1. A1 ya. Udah bisa apa yang dibenahi? Udah. Oke. Ibu nih kelompok berapa Bu? Kelompok 4. 4 ya. Iya. Tentang apa Bu? Masalah keamanan. Keamanan. Aman nggak? Numerasi. Sudah dapat yang dibenahi Bu? Dibenarnya ini baru udah ada 3 Bu. Ada 3. Dibanding tahun 2022, kemampuan numerasi SMP Negeri 2 Pujut mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain. P5, kearifan lokal, topik pemanfaatan lidi sawit menjadi keranjang hantaran belanja perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya anak kita dengan tema kearifan lokal dengan topik yaitu pemanfaatan lidi sawit untuk keranjang hantaran perkawinan. Tetapi ini ada anak-anak yang sudah mulai berkembang pembuatan lidi sawitnya. Kemudian ada yang mungkin berkembang nih. Pameran kewirausahaan cemilan sehat dan minuman sehat. Baiklah, pagi hari ini kita persiapan bazar di SMP Negeri 2 Pujut dengan program kewirausahaan tema cemilan sehat dan minuman sehat. Oke, sekarang kita lihat sini ya. Ini persiapan dari kelas berapa ini? 74. Belum ada lagi. 73. Ya. Ini 1 ya. And government official Kepenguluan Ciarang-Arang. We respect our parents, scholars, intellectual, community leaders. Invites, ladies and gentlemen, was title and position cannot be mentioned one by one. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Pujut ini. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Banyak jenisnya. P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik hidup sehat dengan penanaman palawija. Kegiatan proyek profil Pancasila ini dalam gaya hidup berkelanjutan ya, dengan tema Bikin dulu apa dia? iya sayang, pandai kan? Nah itulah kamu tuh nanti yang kuat. Iya kan? Bisa pandai kamu nanam kan? Bisa, Bu. Wah mantap ya. Yang belakangan ini di Garut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat SMPN 2 Pujut, kami memindahkan bibit sawi biar supaya lebih membiak. Lihat teman-temannya. Ya teman-teman, kami sedang memindahkan bibit sawi. Ini hasil tanaman siswa-siswi kita. Itu project gaya hidup berkelanjutan dengan penanaman palawija bisa hidup sehat. Ya panen ya. Ya panen ya. Iya ya. Ya. Panen, Pak. Ya, bawa. Jadi panennya jadi cuci nanti ya. Masak, kita makan bersama. Kita makan bersama nak. Panen kita masak-masak bersama, ya kemudian makan bersama nanti ya. Lihat di TKP ya, silakan. Langsungnya kita masak-masak ya. Makan ini. Kita hari ini adalah panen raya bersama wali murid ya ini. Ayo Bu, sini Bu. Wali murid. Ini ada terong yang belum buah. Baru yang ini ya Bu ya. Inilah yang mau dipanen. Serentak nanti ya. Pi. Apa main petil? Ya Bu, mau dipetil aja lah. Kalau dipetil kan dia lunas lagi. Inilah cara memanen kangkung. Ada yang dipetik, ada yang dipotong. Lihat semua aja. Dan komunitas pembelajaran. Selamat datang, sukses, beri pencerahan yang bagus ya Pak untuk anak kami Bu yang cantik, cantik. Bapaknya ganteng juga Bu, cantik kali. Cantiknya Bu, ya Allah Bu, beri pencerahan yang bagus Bu ya. Ini merah-merah semangat. Bu, semangat ya Bu. Kami video Bu, Bu. Sukses sekali lah ibu-ibu nih Bu, sukses sekali. Sosialisasi tentang kenakalan remaja oleh kepolisian. Yang disampaikan oleh Bapak Sarul tentang kenakalan remaja.
Kalau saya bilang tidak ada remaja itu nakal. Mengapa tidak ada remaja itu nakal? Cuma nakal-nakalan. Ya kan? Jadi saya menghimbau di sini, mengapa disuruh mengatakan kenakalan remaja? Ini adik-adik kan masih SMP. Karakter keagamaan. Siswa-siswi SMP 2 ini tadarus ya. Khusus ini untuk kelas 91. Jadi ini dilaksanakan setiap harinya, bergiliran setiap kelas. Ini untuk grup laki-lakinya. Itu kegiatan kalau ada dompet di bawahnya. Kegiatan Darus di SMP Negeri 27 di bulan suci Ramadan. Sholat duha di bulan suci Ramadan. Video kan? Video lah. Pelatihan bersama SMP IT Hasanah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Supervisi kelas. Halaman 24 tentang sejarah lisan. Sebelum dimulai, Ibu mau menanyakan, apakah kamu pernah mendengar cerita-cerita dari mungkin nenek kamu atau dari ibu kamu sebelum tidur? Mungkin waktu kamu kecil-kecil. Ya. Proses pembelajaran. Batu stud. Daun lip. Sedotan plastik pipet. Apa aja bang? Iya. Bunga flower. Ada bunga. Kaca glass. Dapat